Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang sangat terutama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehat walafiat, sehingga dengan sehat walafiat ternyata kita bisa mampu untuk beraktivitas, lebih-lebih dalam rangka baru saja melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dan dengan sholat fardu berjamaah kita bertemu kembali dengan sehat walafiat pula, kita bisa duduk bersama di dalam ruangan masjid Al-Mutakin dan membuka terakhir bersama-sama kita. Serta salat dan salam marilah kita hadirkan kehadiran panutan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli dan sahabat kudus sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Pimpinan Baitul Mal Kota Langsa dan seluruh para staf. Saya nggak bisa menyebutkan ini satu persatu, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, cuman tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sesuatunya. Kami hormati Bapak rombongan semuanya, bapak-bapak yang peserta hadir, itu yang saya hormati semuanya. Nggak bisa Pak saya jelaskan status pangkat jabatannya. Saya nggak hafal, nggak ngerti, kecuali ayahanda itu yang saya kenal ya. Nah, itu. Jadi maklum saja perkenalan kehormatan ya semua yang saya hormati. Kemudian Bapak Kecil yang membuka kata yang saya hormati beserta perangkatnya, dan sekoleha para imam, Bapak Kuhabat, ibu-ibu ya ada ya, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sekali lagi dengan sehat walafiat kita bisa bersilaturahmi, dan kami warga masyarakat jamaah maghrib mengucapkan selamat datang kepada Bapak sekalian. Bapak-bapak sehat, ceria, bugar, semangat. Kami pun terstrom juga semangatnya, apalagi Bapak itu ya, tadi ya. Semuanya Bapak-bapak saya kayak juga satu ini, pokoknya ceria, semangat ya, datang di Bukit Rata ini, semangat. Jadi saya terbentak ikut semangat juga dengan adanya tadi ini ya, daripada silaturahmi saya walafiat. Jadi semangat itu menyertai yang mana kehadiran kita bersama-sama. Kemudian inilah Pak fenomena keadaan Kampung Bukit Rata yang sudah sesuai Bapak hadir minta kemari. Saya sangat senang, gembira, lega apa yang Bapak pintakan untuk hadir ternyata terbukti. Ternyata hadir bersama-sama kami di masyarakat Kampung Bukit Rata dan beserta jamaah maghrib. Untuk itu secara singkat, di samping memang kami ingin juga penjelasan yang detail dan arahan yang penting tentunya dalam hal berkaitan dengan undangan yang sudah Bapak penuhi kemari, yang sudah hadir bersama kita, maka dengan segala hormat, saya nggak bisa ini detailnya seperti apa, ya bagaimana corong ini saya serahkan untuk menata acara ini sebagaimana diharapkan Bapak. Jadi demikian sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Saya assalamu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah sampai kemari Bukit Rata. Bukitnya Rata mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya nggak berpanjang. Alhamdulillah ya Allah Ta'ala Muhammad wa ala Muhammad. Mungkin yang semua sudah kenal mantan Wakil Ansar Timur Yasmil Lajanan. Kemudian beliau sekarang Ketua Baitul Mal menggantikan Ayah Alamsyah. Ayah Alamsyah telah mendahului kita. Ayah I sekarang pengganti. Kemudian sebelah kanan saya Tengku Kausar, Kepala Bagian Sosialisasi Zakat. Ini berarti malam ini kawinnya beliau nih. Sabi beliau Tengku Syahrun ya, bagian penyaluran. Ke sana walaupun masih muda itu dokter Safwan.
ahli ekonomi Islam. Kemudian kepala sekretariatnya Bang Jawahir. Bang Jawahir. Jadi kalau Bapak mau kawan-kawan ke Baitul Mal ketemu dengan Pak Jawahir. Kemudian ada Bang Maulida, ada Bang Denny, ada Chandra, dan sebagainya ramai dari Baitul Mal. Ya, ada Pak Wel lagi. Tapi Bang Maulida. Ini kenal Pak ya pasti ya? Yang ini wajah ini. Di mana ya? Kan sebelah rumah. Betul. Masya Allah. Bu sekalian, kita malam ini kegiatan masalah Baitul Mal Kampung. Kalau saya lihat waktu kita jam 7.53 azan Isya. Artinya ada 7 menit ke pukul 8. Karena kalau sepakat pukul 8 kita tutup. Bisa? 7.53 langsung. Sampai selesai sih. Jadi, kalau waktu kita, kalau Pak, penting efisien, efektif, ekonomis. Untuk sesi pertama masalah Baitul Mal Kampung, jadi biasa kita minta Pak Dr. Safwan dulu. Pak Dr. Safwan baru Pak Sarun. ini kan S3 dan S2. Mohon izin Bapak Ibu semua, kami persilakan dulu Pak Sarif ya. Terkait aturan memang ya. Aturan main, aturan tentang Baitul Mal Kampung setelah diadopsi dulu. Pak Sarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalihim fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbatin wallahu yudha'ifu Allahu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di dalam satu majelis yang sama-sama tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membahas masalah suatu niatan yang baik yang tujuannya tadi untuk dapat bermanfaat bagi umat Islam ataupun rahmatan lil alamin. Berikutnya selawat berangkaikan salam. Marilah sama-sama kita sajikan keharibaan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kata taklim dan penghormatan kami kepada Pak Leci Gampung Bukit Rata, kepada Pak Imam Gampung, yang selanjutnya mungkin nanti beliau memang selaku dalam ketentuan kanun ini otomatis menjadi kepala Baitul Mal Gampung, kepada Pak Khatib Masjid, terus kepada seluruh perangkat Gampung yang mungkin tidak dapat satu persatu kami sebutkan. Baiklah, mengenai Baitul Mal Gampung, ini tertuang di dalam Kanun nomor 10 tahun 2018 mengenai pembentukan Baitul Mal Gampung. Jadi kalau kita berbicara Baitul Mal Gampung, maka Baitul Mal yang tertinggi tadi adalah tingkat provinsi atau sering disebut dengan Baitul Mal Aceh. Turunannya lagi ada Baitul Mal Kabupaten Kota. Yang kita khususkan di sini adalah Baitul Mal Kota Langsa, yang di dalamnya adalah amil-amil yang hadir pada malam ini. Terus di bawahnya lagi ada namanya Baitul Mal Gampung. Inilah menjadi titik fokus pembicaraan pada malam ini. Jadi Baitul Mal Gampung itu sendiri ada amanat kanun di dalamnya.
sebelumnya baik terbentuk atau belum terbentuk, maka secara langsung ex officio untuk jabatan kepala Baitul Mal Gampung itu langsung dijabati oleh imam Gampung. Nah, jadi untuk kepala Baitul Mal Gampung baik sudah terbentuk di SK-kan atau tidak, itu secara otomatis dijabat oleh imam Gampung. Untuk seterusnya mengenai dewan pengawas ataupun dewan penasehat, ini yang pertamanya langsung Geci Gampung. Jadi ini dikunci atas nama jabatan. Siapapun yang menjabat sebagai Geci Gampung, maka dia menjabat kepada atau selaku dewan pengawas atau dewan penasehat Baitul Mal Gampung. Yang keduanya berikutnya adalah Tuhaput Gampung. Nah, jadi kedua Geci dan Tuhaput Gampung ini jabatan atau posisinya selaku dewan pengawas ataupun dewan penasehat Baitul Mal Gampung. Adapun mengenai sekretaris dan bendaharanya itu sama-sama baik kepala Baitul Mal Gampung dan Tuhaput Gampung dan serta atau dewan pengawas Gampung itu sama-sama membentuk atau menunjuk ataupun memilih sekretaris dan bendahara. Yang kemudian seterusnya dilanjutkan turunan di bawahnya ada beberapa bidang-bidang. Nah, ini bidang-bidang seperti yang disebutkan dalam kanun nomor 13 pasal 13 di kanun nomor 10 tahun 2018. Di sini ada 3 bidang itu maksimal. Yang pertama adalah bidang pengumpulan. Nah, nanti setelah terbentuk, maka bidang pengumpulan ini mendata mana-mana yang memang tadi masyarakat yang ada di Bukit Rata ini yang berpotensi sampai nisab zakatnya, sehingga zakat tersebut kalau bisa tidak keluar dari kampungnya lagi, artinya dikelola dengan suatu lembaga yang memang sudah resmi secara kanun diakui dan memiliki kekuatan hukum. Nah, ini jadi tugas bagian pengumpulan nanti bersama-samalah dengan ini Baitul Mal Gampung dengan yang lainnya untuk mendata. Nah, itu terkait masalah zakat yang sampai nisabnya. Adapun masalah infak, ini mungkin sekedar kami sharing, ini bisa mengajak masyarakat tadi untuk berinfak. Nah, jadi apabila tadi tidak terdapat mengenai nisab zakat, maka ada satu lagi namanya sumber zakat adalah infak. Jadi mana tahu masyarakat sebelumnya ada yang ingin berinfak, tapi selama ini mungkin belum terbentuknya suatu lembaga yang dapat dipercaya. Nah, dengan demikian terbentuknya Baitul Mal Gampung, kita harapkan nanti ada masyarakat atau orang-orang dermawan yang ingin berinfak ke Baitul Mal Gampung yang manfaatnya digunakan untuk penyaluran atau membantu fakir miskin yang ada di Gampung Bukit Rata. Nah, itu tugas daripada bidang pengumpulan nantinya. Kemudian ada bidang penyaluran. Nah, bidang penyaluran di sini tentunya menyalurkan zakat atau infak itu sesuai ketentuan yang sudah Allah atur di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, di situ sudah jelas diatur jenis-jenisnya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, berikutnya dan seterusnya. Nah, itu nanti mungkin Pak Imam lebih paham lagi mungkin, tapi fokus kita di sini pada malam ini membicarakan struktur untuk terbentuknya Baitul Mal Gampung. Ada satu bidang lagi, yakni adalah bidang wakaf dan perwalian harta agama. Jadi di sini tugas bidang tersebut adalah untuk mendata harta-harta wakaf ataupun tanah-tanah wakaf yang mungkin sebelumnya belum tersertifikasi, sehingga kita khawatirkan ke depannya jika tanah wakaf tersebut yang mewakafkan telah meninggal dunia akan menjadi konflik kepada ahli warisnya. Jadi di sini nanti bisa mungkin antara Baitul Mal Gampung berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Baitul Mal Kota Langsa itu mengenai mungkin untuk program sertifikasi tanah-tanah wakaf tersebut. Nah, selanjutnya dikatakan di bidang tersebut ada perwalian. Nah, perwalian di sini adalah mendata
anak-anak yatim yang memang tadi tidak ada atau tidak jelas walinya. Jika ada walinya, maka itu didata dan tercatat di Baitul Mal Gampung. Apabila tidak ada walinya, maka Baitul Mal Gampunglah yang menjadi walinya. Nah, kita khawatirkan begini, ada kasus-kasus di luar, terkadang ada anak yang baru meninggal orang tuanya, yakni ayah atau bapaknya. Jadi anak tersebut masih kecil. Lantas datang keluarganya, sanak keluarganya itu apa kita katakan merebut ataupun menguasai hartanya. Ini sungguh sangat disayangkan, sementara anak yatim tersebut belum balik dan belum cakap hukum untuk mengelola harta peninggalan ayahnya. Disinilah peran Baitul Mal Gampung untuk ke depan diperlukan sebagai wali terhadap anak yatim tersebut. Nah, terkait masalah infak ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada contoh yang dapat kami sampaikan yang diterapkan di Gampung Selalah. Nah, di Gampung Selalah ini sebelum terbentuknya Baitul Mal Gampung, mereka sudah ada gerakan berinfak. Yang alhamdulillah dengan infak tersebut mereka dapat menyantuni fakir miskin setiap minggunya dengan bantuan beras dan mengirimkan anak-anak yatim untuk sekolah tahfidz ke Banda Aceh. Nah, ini tidak menutup kemungkinan di Bukit Rata pun mampu dilaksanakan demikian. Artinya kita memunculkan semangat berinfak dan bersedekah. Sebagaimana di dalam mukadimah tadi saya bacakan Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya masalul ladzi, perumpamaan orang-orang yang masalul ladzi yunfikuna amwalahum, yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, yaitu seperti perumpamannya sebutir biji ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fikulli sumbulatin, dan setiap tangkai itu mi'ata habatin, menumbuhkan pula 100 butir biji. Wallahu yudha'ifullah liman yasha. Artinya Allah melipat gandakan pahala-pahala seorang itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah sungguh maha luas lagi maha mengetahui. Jadi di sini dari infak kita katakan mungkin hanya 5.000 rupiah, itu diibaratkan bagaikan sebutir benih ataupun biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai tersebut menumbuhkan pula, menghasilkan pula 100 biji. Itu tinggal dikalikan saja, dalam tiap-tiap biji itu akan menghasilkan 7 tangkai. Sungguh yang namanya balasan dari Allah itu sungguh tidak dapat dihitung. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 261. Mungkin di penyampaian awal ini sebagai mukadimah juga terkait masalah pembentukan Baitul Mal Gampung, itu sudah tercantum di dalam Kanun nomor 10 tahun 2018 pada pasal 13 dan sebagainya, yang mungkin Pak Kecik sudah menerima ya Pak Kecik ya, surat dari kami. Itu mungkin Pak Imam pun sudah melihatnya. Maka kami butuhkan nantinya setelah terbentuk itu tolong Pak Kecik dikirimkan ke kami SK-nya. Sudah mata ini. Nah, tujuannya nanti insya Allah dalam bulan Ramadan nantinya untuk perdana pertama kalinya kami menyalurkan zakat seni fakir miskin melalui Baitul Mal Gampung sekota Langsa, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, niat baik kita bersama ini untuk berinfak di jalan Allah ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan di awal mukadimah ini, yang mungkin selanjutnya nanti akan disampaikan oleh amil yang lainnya. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Bapak. Ibu juga